Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 3 sampai 6 September 2024. Kunjungan tersebut dimaknai dalam kapasitas Paus sebagai Kepala Negara Vatikan dan sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Di mata Vatikan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kontribusi iman misionaris terbesar di dunia. Pertumbuhan iman umat pun mengalami perkembangan yang signifikan. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang besar, lekat dengan praktik hidup beragama dengan Pancasila sebagai perekat persatuan. Alasan lain tentunya bisa dilihat dari hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan yang telah berlangsung lama. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia mengusung tema Faith, Fraternity and Compassion atau iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tema ini menarik untuk direfleksikan bersama, baik sebagai umat Katolik maupun secara umum sebagai bangsa Indonesia. Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah sosial yang cukup serius, yaitu intoleransi, eksklusivisme, hingga ancaman terorisme. Tema tersebut menyiratkan pesan kemanusiaan yang luar biasa bagi kita, sekaligus panggilan untuk terlibat langsung dalam merespon masalah-masalah tersebut. Kita hidup sebagai bangsa yang besar, dengan nuansa hidup beragama yang rukun dan toleran. Harapannya, cara hidup beriman kita berdampak dalam membangun persaudaraan lintas iman secara universal, tidak eksklusif. Agar imannya tidak diskriminatif, maka umat butuh komitmen persaudaraan yang penuh kasih tanpa diskriminasi. Harapannya, tali persaudaraan, fraternity tersebut, sungguh-sungguh diwujudkan dalam sikap kasih sayang, compassion, yang ditandai dengan perhatian kepada sesama manusia tanpa melihat latar belakang identitasnya. Dengan demikian, pujian Vatikan terhadap Indonesia sebagai negara yang hebat, sungguh-sungguh memiliki makna yang besar, mengingat Paus Fransiskus sangat konsen dalam mengurus masalah kemanusiaan. Sejak ditasbihkan sebagai Paus Fransiskus pada tahun 2013, dalam pelayanan dan pengabdiannya, ia membawa semangat pengabdian kepada sesama, solidaritas kepada kaum miskin, dan kesederhanaan. Selama kunjungannya di Indonesia, Paus Fransiskus akan memberikan pidato di beberapa tempat penting, termasuk Katedral Jakarta dan Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Paus Fransiskus juga akan promosikan dialog antar agama untuk perdamaian. Cara hidupnya yang sederhana, rendah hati, membumi, tetapi tetap kukuh dalam prinsip doktrin konservatif gereja, menjadikannya udara segar bukan hanya bagi kehidupan gereja Katolik, tetapi juga bagi umat manusia. Soal humanisme misalnya, humanisme yang berkembang di Indonesia bukanlah humanisme universal, melainkan semacam humanisme primordial. Ambil contoh masyarakat kita tergerak menolong atau membela orang atau masyarakat lain karena ada ikatan-ikatan primordial tertentu. Misalnya karena seagama, seiman, seetnis, seormas, separtai, dan seterusnya. Tetapi mengesampingkan isu sosial itu, umat Katolik di Indonesia juga patut diapresiasi karena turut membentuk citra Indonesia yang toleran di mata internasional. Bersama dengan beragam umat agama yang lain di Indonesia, umat Katolik turut memberikan warna positif bagi keberlangsungan kehidupan lintas agama yang harmonis di Nusantara. Situasi ini yang membuat Paus mengapresiasi hubungan antar agama yang sangat baik di Indonesia. Kunjungan Paus ini juga merupakan manifestasi dari dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani Paus di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tahun 2019, berjudul Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama. Melalui dokumen tersebut, Paus menegaskan bahwa iman kepada Allah mempersatukan dan tidak memecah belah. Iman itu mendekatkan kita, kendati pun ada berbagai macam perbedaan, dan menjauhkan kita dari permusuhan dan kebencian. Komitmen persaudaraan manusia ini ditunjukkan Paus Fransiskus lewat konsistennya dalam membela hak-hak rakyat Palestina dan pengutukan terhadap kekerasan dan genosida oleh Israel.
Konsisten ini sejalan dengan komitmen bangsa dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina sejak dulu hingga kini. Beberapa hal ini menjadi pelajaran dan refleksi bersama saat kunjungan Paus Fransiskus nanti. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia diharapkan menjadi momen penting yang tidak hanya memperkuat hubungan antar Vatikan dan Indonesia, tetapi juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai teladan dalam hal keberagaman dan toleransi di mata dunia. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat dan agama serta negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.